ahli agama, sujudnya lama sekali, memang di situ tempat paling istijab berdoa. Misal doa yang akhir-akhir ayat itu dikatakan, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang kurang lebih maknanya, ya Allah jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu ya. Yang berikutnya, setelah itu sholat tobatnya memperbanyak istighfar. Ya. Nah, yang kedua, banyak berdoa. Selama di sini, mintalah kepada Allah. Tapi sholatnya masih dipermainkan. Kenapa doa saya tidak dijabah? Saya berdoa 24 jam. Pagi, siang, malam saya doa. Kenapa doa saya tidak diajabah? Salah satu sebabnya tidak bersalawat kepada Rasulullah di awal dan akhir dari doa. Jadi tuan-tuan, puan-puan kalau nak berdoa, salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mau salawat dengan sahdu. Ya Nabi, salam. Alaika ya Rasul, salam. Salam alaika. Boleh seperti itu. Kalau salawat seperti ketika kita tahiyat boleh. Lepas itu barulah kita minta. Dan Nabi juga jelaskan orang yang malas bersalawat, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang apabila disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi orang yang paling dedekut, orang yang paling bakhil, didengar nama Nabi, dia tidak bersalawat. Dan di sini banyak seperti itu. Begitu dengar Nabi Muhammad, lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Tradisi orang di sini, di Saudi, itu kalau mereka mau berkelahi, mau beribut, begadu, kalau ada yang sebut sallallahu Nabi, berhenti mereka. Maka tuan puan, ibu-ibu mau berdoa, selama ada di sini, salawat dulu kepada Nabi. Bahkan itu yang ada tasbih-tasbihnya yang digital, coba diamalkan. Tasbih digital ini niatkan, satu waktu sholat 1000 kali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kali, hitung. Selama ada di sini. Lalu lepas itu, sampai ke Tanah Suci, berdoa. Diawali di Madinah, banyak bersalawat. Sampai di Mekah, mulailah kita berdoa. Nah, bersalawat. Kalau cinta kepada Rasul, salawat. Tuan-puan yang saya muliakan. Allah perintah puasa, tidak pernah Allah puasa. Allah perintah haji, tak pernah kita dengar Allah menunaikan haji. Allah perintah solat, tidak pernah Allah solat. Tapi ketika Allah perintah kita solat, salawat, coba dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau mencintai Rasulullah, perbanyak bersalawat. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, saya lihat jamaah kita di sini ketika dia pergi umroh banyak yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnah apa? Satu, coba lihat, sederhana. Ketika datang ke masjid, itu disunnahkan oleh Rasulullah pakai parfum. Menggunakan parfum. Kalau wanita boleh tapi jangan yang keras baunya. Kalau laki-laki sunnah memakai parfum. Apalagi itu sunnah Rasulullah memakai baju, kalau perempuan jangan yang terlalu terang. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita pergi masjid pakai baju kaos. Ya, banyak jemaah biasa saya lihat dari Indonesia pakai baju biasa. Padahal Nabi Allah katakan dalam Quran, datanglah engkau ke masjidku dengan berpakaian yang indah. Banyak di antara kita kadangkala celananya, ada kan celana. Biasa saya lihat itu celana jemaah kita, celana yang seperti ini. Diguna. Ini sebenarnya selawar dalam. Ini celana dalam ini. Dia pakai. Dia tidak tahu bahwa ini tidak layak untuk dipakai. Di Masjid Nabawi itu, tuan puan, di situ ada jasad Rasulullah. Yang sampai kata sekarang ini, itu ada satu manusia yang diharamkan hancur badannya, diharamkan dimakan ulat, diharamkan dirusak tanah, dialah jasadnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana jasad beliau waktu hidup,
Begitu juga jasad beliau sekarang di Masjid Nabawi. Maka ketika datang, hormati dengan cara apa? Begitu datang masuk masjid, salawat kepada Nabi, berpakaian yang indah. Apalagi yang banyak kita langgar. Ya, biasa kalau ke masjid, masuk ke dalam masjid, usahakan tahiyatul masjid. Sunnah. Ada biasa kita tidak sempat. Nah, ketahui saudara, ketika datang seperti ini, jangan pikir setan menyerah. Setan masuk dengan segala cara. Dan setan paling gampang masuk melalui handphone. Coba kalau kita duduk, pegang ini, pegang tasbih, otomatis mulut kita berzikir. Tapi kalau pegang handphone, otomatis di grup. Kita tengok semua berita-berita. Biar berita dari Indonesia kita suka juga. Ya, paling senang kita berita gosip artis. Ini artis ini begini-begini. Padahal itu cara setan, dia di tangan dia bilang buka lagi, tengok lagi. Maka sebaiknya jangan terlalu banyak memegang handphone. Nah, tuan-puan yang saya muliakan, nah di Masjid Nabawi ini salah satu yang disunnahkan itu memperbanyak sholat sunnah. Sekali sholat sunnah di Masjid Nabawi itu sama 1000 kali di Masjid Malaysia atau Masjid Indonesia. 1000 kali. Jadi satu kali sholat 1000 kali di Masjid Indonesia. Dan saya tidak yakin ada di sini yang pernah sholat 1000 kali dalam satu masa. Jangan pula selesai sholat umroh, dia tidak sholat balik. Ditanya, kenapa kau tak sholat? Dia bilang, saya sudah banyak sholat saya di Madinah, sudah saya tebus. Nah itu di Madinah. Kalau di Masjid Haram 10.000 kali. Maka selama di sini perbanyak sholat. Mudah-mudahan sholat sunnah itu menutupi sholat kita yang lepas waktu kita belum baik agama kita. Nah tuan-puan yang saya muliakan, mencintai Rasul yang pertama memperbanyak selawat. Yang kedua mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Yang ketiga mencintai pewarisnya. Apa pewaris para nabi? Bukan gubernur, bukan ketua menteri, bukan menteri besar, bukan perdana menteri, bukan presiden. Apa pewaris para nabi? Ulama. Ulama ini kita cintai. Nah sekarang karena banyaknya penceramah, coba tengok di YouTube, di Instagram, TikTok, ramai betul penceramah. Sayangnya bukan ilmunya kita ambil. Apa yang kita dapat setelah dengar ceramah, kita menjadi juri. Menilai ustadz, wah kalau ini ustadz ceramah jago bah. Kalau ini bikin ngantuk kita. Itu bukan mendapatkan ilmunya, tapi kalau boleh kita ambil ilmunya, amalkan sedikit-sedikit ya. Tuan-puan yang saya muliakan, inilah 3 cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tema tajuk yang pertama, mari cintai Rasulullah pada bulan Maulid ini. Yang kedua, kita datang ke tanah suci ini. Orang datang ke tanah suci sama harganya, sama hotelnya, sama pesawatnya, tapi demi Allah beda-beda pahalanya. Sama orang ujian. Ada yang lulus tapi markanya kecil, ada yang markanya sangat besar. Begitu juga ibadah haji, ibadah umroh. Saya bagi cerita yang pernah saya dengar dari guru saya. Ada 2 murid pesantren, setelah dibagi ilmu, gurunya berkata, nak silahkan kau turun, amalkan ilmu yang saya peroleh. Turunlah mereka. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Begitu ubinya panen, dia datang ambil ubinya, dia isi, dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar nak? Saya lepas dari pesantren ini, saya tanam ubi. Ini ada ubi yang paling baik. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Alhamdulillah. Bawa masuk ke ibumu. Bawalah ke istrinya guru. Cerita-cerita kata muridnya, guru saya nak balik lagi. Kata gurunya, tunggu dulu, kau duduk dulu sekejap. Masuk gurunya ke biniknya. Ibu, kita kasih apa itu anak kita? Dia datang bawa ubi. Bagi apa dia bawa oleh-oleh? Tak ada. Kasihan dia kalau dia balik tak ada oleh-olehnya. Kata istrinya, tak ada yang boleh dibagi. Apakah kau boleh bagi? Kata istrinya, ada. Kemarin ada kambing yang dia datang bawa.
Ada tamu kita bawa kambing. Kata gurunya, sudahlah saya tak suka itu kambing, saya kolesterol. Kasih aja itu kambing. Baliklah dia bawa kambing. Tadi pergi bawa apa? Bawa apa? Ubi. Balik bawa kambing. Di jalan ketemu kawannya. Dari mana kau teman? Dari rumah guru. Kenapa ada kambing kau bawa? Dia bilang, itulah baiknya guru kita. Saya bawakan ubi, dia bagi saya kambing. Jalan kalkulatornya ini temannya. Ini saja dia bawa ubi, dibagi kambing. Apalagi kalau lebih dari kambing. Dia ambil keretanya, dia isi beras, telur, ayam, tepung, minyak. Satu kereta. Naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Macam mana kabar nak? Saya telah lepas dari pesantren. Saya jadi pedagang. Ini ada saya bawa hadiah buat guru. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Bawa masuk ke istri. Bawalah ke bininya. Cerita dia bilang, guru. Lepas cerita guru, saya naik balik dulu. Kata gurunya, kau duduk dulu nak. Tunggu dulu. Masuklah gurunya. Bu, apa kita bagi ini anak kita? Baik betul, dia bawakan kita ini banyak satu kereta. Kata ibunya, istrinya, tak ada. Kau carilah apa yang boleh dia bawa. Tak ada. Kecuali itu ada ubi dia bawa kemarin temannya. Sudahlah, kalau begitu bagi aja itu ubi. Tadi bawa apa? Bawa apa? Beras. Satu kereta. Balik bawa ubinya lagi kawannya. Macam ini juga kita pergi umroh. Ada yang pulang bawa beras, tepung. Banyak satu kereta dia dapat. Ada juga yang pulang bawa ubi. Beginilah kita umroh. Dan ketika kita umroh, ada orang umroh betul-betul lillahi ta'ala. Ada orang umroh pergi konten. Semua di-share. OTW manasik. Lepas itu OTW nabawi. Bahkan sholatnya pun dia video. Sujud video. Alhamdulillah lepas 2 rakaat. Yang begini nanti di akhirat. Ya Allah, mana pahalaku? Pergi umroh bersama ikhlas.com. Mana pahala saya? Malaikat cakap, ya Allah dia bohong. Dia pergi bukan lillahi ta'ala. Dia pergi umroh bukan lillahi ta'ala. Tapi dia mau update status di TikTok, Instagramnya, Facebooknya. Itulah yang kita dapat. Maka perkara ibadah, semua ibadah yang dilakukan dalam semua kitab-kitab ibadah, yang pertama dibahas sebelum sholat, haji, yang pasti dibahas pertama adalah niat. Itulah yang sering kita dengar, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalmu tergantung dari niatmu. Maka luruskan niat. Tuan puan yang saya muliakan, niat ini sangat menentukan. Maka luruskan. Kalau ada yang niat selama ini masih bukan lillahi ta'ala, maka sebelum menunaikan ibadah umroh selalu ucapkan istighfar, lalu ya Allah bimbing dan luruskan hati saya. Yang kedua soal umroh. Umroh ini beda dengan sholat. Ibadah umroh ini ibadah fisik. Maknanya apa Ustadz? Tanpa bacaan sah. Tuan-puan yang saya hormati. Kalau puan-puan ruku, baca Al-Fatihah boleh tak? Boleh baca Al-Fatihah. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tahayat, tapi baca doa iftitah boleh tak? Tak boleh, bukan tempatnya. Tapi haji umroh, tak ada bacaan pun sah. Tawaf, diam saja, boleh. Sa'i, diam saja, boleh. Cuma beda pahala kalau ada baca dengan tidak. Nah itu biasanya ada kan buku yang dibagi oleh travel. Saya tidak tahu di Ikhlas ada atau tak. Ada buku tuntunannya kan? Ada biasanya. Saya kalau berjamaah ketika tawaf, saya tidak anjurkan baca buku. Sebab kenapa? Berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu bukan menghafal. Tidak ada kewajiban dalam agama berdoa menggunakan bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Jawa. Boleh pakai bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Melayu. Boleh pakai bahasa Inggris. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Tidak ada dia keluar tapi dia menangis. Suaminya kawin lagi nih. Allah tahu. Mesti tidak ada kata. Allah sudah tahu. Daripada guna bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Doa yang dia minta supaya suaminya setia, tapi doa dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Apalagi kalau kita guna buku. Ya,
Begitu dia gunakan buku, yang dia baca halaman 13. Kena senggol, jatuh bukunya. Dia ambil, dia buka halaman 18. Salah sambung. Maka tidak mesti. Biasa saya kasihan lihat jamaah Indonesia, Malaysia. Biar doa sapu jagat, mesti ikut sama ustadznya. Rabbana, Rabbana, atina, atina. Nah kau sudah hafal itu. Itu apa kau ikut sama ustadzmu? Dan ustadz itu belum tentu sama yang kita mau. Ibu-ibu yang pengantin baru, pasti dia mau punya anak. Iya kan? Nah ini tuan-tuan yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang muka-muka 70, macam tuan, tidak lagi minta anak. Yang paling best dia minta husnul khotimah. Bagi kita, adik-adik remaja, tentu minta, ya Allah bukakan pintu jodoh. Kalau dia punya ustadz anak muda, dia berdoa, ya Allah bukakanlah pintu jodoh kami. Bapaknya di belakang bilang, amin. Berarti tidak mau lagi jodoh. Jadi belum tentu apa yang mau ustadz itu juga mau jamaah. Jadi tidak mesti sama doanya ustadz. Saya kalau bawa jamaah, saya lepas doa zikir, silahkan doa masing-masing. Minta karena beda-beda. Bahkan boleh tuan puan berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Amin. Boleh. Ya Allah, saya tak pandai cakap, tapi engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan ya Allah. Nah, kemudian, tempat paling baik berdoa di Masjidil Haram itu ada 13 titik. Ya. Di 13 titik itu di Masjidil Haram ada 13 itu dikumpul lagi menjadi yang utama ada 3, yaitu 1 ketika tawaf, 2 di Hijr Ismail, 3 Hajar Aswad, Multazam, di Multazam. Dari 3 ini yang terutama Multazam. Multazam berasal dari kata lazim. Lazim artinya Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa di situ. Tapi macam mana boleh kita tahu kan tempatnya Multazam? Tahu kan sudah paham semua titik Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kira-kira dia hanya dalam 120 cm. Dia enggak besar, sempit saja. Nah orang semua mau ke situ, ribuan, enggak mungkin, apalagi perempuan. Tidak dianjurkan ke situ. Sebab kenapa? Bisa hancur. Ya, mutawib juga jangan biasakan bawa perempuan gadis. Saya sering dulu. Saya disuruh, Ustadz, bawa cucuku pergi umroh. Bawa tawaf. Perempuan, gadis. Begitu saya tawaf, tak dorong. Waduh, langsung saya istighfar. Enggak jadi. Bahaya besar setannya ini. Ya, ibu-ibu lebih utama menjaga harga diri daripada pergi cium Hajar Aswad atau Multazam. Allah tahu ibu mau ke Multazam, tapi sebagai perempuan lebih utama menjaga harga diri. Jadi macam mana caranya Ustaz? Cukup say good. Dari jauh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi misalnya di sana Multazam, ambil lurus, boleh di lantai 2. Boleh di lantai 2, tengok saja sudah lurus antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tengah-tengahnya, itulah Multazam. Di situ kita berdoa. Nah, berdoa sekali lagi tidak mesti bahasa Arab. Ini mumpun saya ingat, ada kesalahan kita tawaf. Ibu, Bapak tahu definisi tawaf? Pengertian tawaf. Tawaf, apa itu? Tawaf. Tawaf adalah dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Nah, dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau tidak mengelilingi Ka'bah bukan tawaf namanya, batal. Contoh, tuan puan ustadznya sudah jauh. Tuan di belakang. Dia kejar. Wih, ustadz laju bah. Kejar dia. Ini bukan tawaf, kejar ustadz. Batal tawafnya. Atau dia lambatkan langkahnya. Bah, laju betul kita bah. Ustadznya di belakang. Dia tinggal di tempat. Batal. Batal itu batal. Karena dia bukan mengelilingi Ka'bah.
tapi dia ngerem. Jalan saja. Tidak ada orang hilang di sini. Tidak ada. Tidak ada jamaah Malaysia datang dari Malaysia balik ke Turki. Tidak ada. Mesti kamu saja bahasa Indonesianya nyasar. Bukan hilang, nyasar. Nyasar saja dan pasti ditemukan. Jadi tak payah galau, tak payah cemas, tak payah risau. Khusyuk saja ketika tawaf. Nah, ada lagi kesalahan ketika tawaf. Dia pergi sentuh Ka'bah. Yang boleh disentuh ketika tawaf, 1, Hajar Aswad, 2, Rukun Yamani. Ketika dia keliling, dia tergeser. Kena Hijir Ismail. Yang batu bengkok tuh, Hijir Ismail, dia pergi sapu-sapu. Batal. Atau dia pegang Makam Ibrahim. Ketika tawaf, jangan ada perhatian lain kecuali keliling Ka'bah. Apa dibaca? Boleh ibu baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada bacaan saya hafal, itu aja. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja baca. Maka keliling ini jangan ada perhatian lain. Biasa kalau kita pertama, mungkin ada yang baru pertama ke sini, begitu dia tawaf, semua nak dia rekam. Semua dia mau lihat. Bagusnya rekam. Dia tengok semua itu. Sampai bau keteknya pun orang. Baunya. Itu semua godaan setan. Fokus saja. Bila kita ketinggal, jamaah kita tercecer, kita ketinggal sendiri, jangan cemas. Fokus saja ibadah. Jangan takut karena tidak ada orang mati pada saat tawaf. Ya tidak ada. Nah, dan ketika tawaf jangan mengganggu orang. Santai saja tawaf. Nah, apa bacaannya Ustadz? Kalau biasanya saya tawaf pertama, ya, putaran pertama, saya memuji Allah. Memuji-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Sampai di Rukun Yamani, bismillahi Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar. Mulai lagi. Rukun kedua, saya istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sampai Rukun Yamani, bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina dan seterusnya. Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Lalu saya salawat kepada Nabi. Putaran ketiga. Putaran keempat, saya doakan orang tua saya. Putaran kelima, barulah saya minta apa yang saya mau. Putaran keenam, saya ulang apa yang saya mau. Putaran ketujuh, saya salawat lagi kepada Nabi. Karena awal dan akhir dari doa disunnahkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lepas itu tuan puan yang saya muliakan, pergi ke tahallul. Nah, semua ini tidak usah cemas. Karena ada pembimbing kita. Yang perlu kita cemaskan adalah selama di sini berbanyak ibadah. Jangan sampai lebih banyak tidur. Jangan sampai lebih banyak shopping. Kalau di Malaysia saya kira jarang yang hobi shopping. Kalau orang Bugis sekampung saya belum lagi sampai masjid dia sudah bilang, Ustadz di mana beli emas? Saya bilang kau umroh lah dulu. Biasa dia bawa beg 1, balik 3. Melahirkan dia punya beg. Ada juga yang hamil saja. Hamil. Ini lebih lagi hamil dia melahirkan. Menjadi 3 begnya. Nah, boleh seperti itu. Boleh, tapi ingat. Kalau lebih over bagasi biasanya kena denda. Ada yang saya pernah bawa jamaah, dendanya lebih mahal biaya denda daripada harga oleh-olehnya. Terpaksa dia ikhlas, dia tinggalkan oleh-olehnya. Kalau saya kalau pergi umroh, saya sudah bagi tahu keluarga dan sahabat saya. Saya tidak pergi shopping. Saya pergi ibadah. Ya, apa oleh-olehmu? Saya doakan kau di Baitullah, mudah-mudahan kau sehat walafiat, murah rezekimu, kau boleh datang juga sendiri minta ke sana. Itu oleh-oleh paling baik. Kalau mau oleh-oleh sajadah, saya beli di Indonesia. Tapi saya tidak cakap ini oleh-oleh dari Mekah. Enggak, karena saya bohong namanya. Apa ya oleh-olehmu? Padahal saya beli di Tanah Abang, Jakarta. Tuan puan yang saya muliakan, nah ini tajuk yang kedua. Yang ketiga, ya, kata Nabi, siapa yang datang ke Baitullah,
maka satu, dikabulkan doa-doanya. Dua, diampuni dosa-dosanya. Tiga, digantikan segala pengeluarannya. Ini tiga. Tuan Puan pergi di ikhlas.com, bayar 15.000 ringgit. Insya Allah, Allah ganti, diampuni dosanya, dikabulkan doanya. Itu jaminan dari Nabi. Allah yang jamin melalui hadits qudsi. Sementara Bapak Ibu kredit, apa kalau di Malaysia kredit? Cicil, apa? Bayar bertahap kereta. Pinjaman. Pinjaman kereta bayar 30 ringgit, tidak ada jaminan diampuni dosa, tidak ada jaminan dikembali kawannya, tidak ada jaminan dikabulkan doa-doanya. Yang ada beli kereta dapat dosa. Kenapa? Dia pakai selingkuh. Beli kereta dapat dosa. Kenapa? Dia tinggalkan salat jamaahnya. Nah, sementara pergi umroh, ini tiga jaminan. Karenanya, selama di sini tiga ini yang harus perbanyak. Satu, perbanyak taubat. Orang datang, Ustadz, saya taubat, tapi saya ulang. Bukan urusanmu, kau taubat saja. Suatu masa datang anak muda, ya Rasulullah, saya berdosa. Kata Nabi, kau taubat. Tapi ku ulang lagi, kau taubat lagi. Ku ulang lagi, taubat lagi. Lalu kata anak muda ini, kalau begitu banyak dosaku ya Rasul. Dosamu banyak anak muda, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Bagaimana cara bertobat? Ada dua. Satu, tobat bilizan. Tobat bilizan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, saya tidak hafal. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Itu pun masih panjang, pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang, cukup pendek lagi. Astaga. Tidak boleh astaga, tidak boleh. Main-main saja ini ya, paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain. Bedanya waktu dan niatnya. Kalau tahajud malam hari, harus sudah tidur. Niatnya tahajud. Kalau sholat taubat, baiknya lepas sholat maghrib nunggu isya. Jadi lepas sholat maghrib, Tuan Puan tak payah balik hotel. Tinggal nunggu isya. Sholat sunnah, taubat namanya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Boleh 2, boleh. Boleh 4, baik. 6, lebih baik lagi. Macam mana niatnya Ustaz? Niat itu Tuan Puan hanya ulama Melayu, Brunei, Indonesia, Malaysia yang mengajarkan usolli. Ada kan kalau kita usolli misalnya, ya kalau mau ucapkan boleh, tidak ucapkan pun sah. Coba tengok orang Arab. Kalau masuk masjid, coba tengok. Kalau dia masuk masjid itu, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau kita kan lama dulu. Loading dia. Usolli. Dia lupa rupanya usollinya. Dia langsung duduk. Saya tanya, saya terus duduk. Kenapa kau duduk? Tidak jadi sholat. Dia bilang, saya lupa usollinya Ustaz. Boleh ucap, boleh tak. Begitu tinggalkan bilik hotel, sudah ada dalam hati, saya mau sholat taubat, itulah niat. Mau ucapkan, sholli sunatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Melayunya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tak hafal, kau cakap saja begini, Tuhan sholat taubat, Allahu Akbar. Boleh, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih sama yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, boleh, enggak, boleh. Daripada menghafal tidak hafal, enggak salatlah kau. Lepas itu kapan tobatnya? Sujud terakhir. Ya, itu pertama salat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sujud terakhir itulah, maka Tuan Puan kalau lihat ulama, ada ulama ahli agama, sujudnya lama sekali, memang di situ tempat paling istijab berdoa. Misal doa yang akhir-akhir ayat itu dikatakan, Rabbana la tusik kulubana ba'da ishadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Yang kurang lebih maknanya, ya Allah jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu ya. Yang berikutnya, setelah itu salat tobatnya memperbanyak istighfar. Ya. Nah, yang kedua, banyak berdoa. Selama di sini, mintalah kepada Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah. Cuma doa itu ada 4 cara Allah kabulkan. Ada 4 cara Allah kabulkan. 1, Allah kita minta, Allah kasih. Yang kedua, Allah kasih,
tapi dalam bentuk yang lain. Puan-puan misal, anak 15 tahun minta dibeli kereta. Puan belikan? 15 tahun, dia minta dibelikan kereta. Dibelikan tak? Tak. Apa karena tidak sayang? Tidak. Justru saya sayang, tidak belikan. Kenapa? Belum masanya. Oke, nah, tak payah saya belikan kau kereta. Nah, saya belikan kau MacBook. Nah, itu artinya dibagi, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Nah, saya belum kasih kau hari ini, nah, saya kasih kau 2 tahun yang akan datang. Ya, dan yang keempat, Allah kabulkan setelah di akhirat kelak. Maka selama di sini mintalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan yang saya muliakan, pada akhirnya ini pengalaman saya. Kira-kira minggu lepas, saya pulang ceramah dari Sabah. Saya naik Garuda dari Jakarta ke Makassar, itu 2 jam lebih. Saya naik pukul 2 dini hari, pukul 2 subuh. Ya maknanya belum masuk waktu subuh. Landing di Makassar itu 6:30 pagi. Maknanya tidak mungkin sholat subuh sebab belum masuk waktu subuh. Dan tidak mungkin sholat subuh di Jakarta dan tidak mungkin sholat subuh di Makassar. Sebab kenapa? Sudah jam 6:30 pagi, sudah lewat masa subuh. Maknanya harus sholat subuh di atas pesawat. Setelah masuk waktu subuh, saya lihat semua orang-orang di sekeliling saya, depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada satupun yang sholat. Orang seperti ini pulang umroh, kasihan. Kalau orang pulang melancong pergi Singapura, balik melancong dari Turki, dia tidak sholat, ya memang dia baru lepas senang-senang. Tapi kalau pulang umroh, memperbaiki agama, tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Ada orang kasihan lama sekali mau umroh. Tidak boleh, tidak mampu dia pergi sana karena tidak ada duitnya. Tapi dia laksanakan sunnah-sunnah Rasul. Setiap mau keluar rumah dia wudhu. Dia berpakaian seperti apa yang Rasulullah hendaki. Dia sholat duha. Dia puasa Senin Kamis. Tidak menunaikan ibadah haji. Jauh lebih mulia ini daripada orang yang bolak-balik pergi umroh, tapi sholatnya masih dipermainkan. Ukuran kita punya umroh ini mabrur bukan di sini. Kalau ada orang umroh rajin ngaji, rajin zikir selama Makkah Madinah, belumlah itu umrohnya mabrur. Mabrurnya adalah setelah balik. Kalau balik umroh masih tetap suka gosip, di grup-grup WhatsApp masih selalu kirim-kirim gambar yang tak ada guna, berarti umrohnya belumlah mabrur. Bapak-bapak balik umroh, alhamdulillah tidak mampu 5 waktu di masjid, tapi adalah dia di masjid maghrib isya, insya Allah sudah mabrur lah umroh kita. Sebelum umroh, kira-kira kita masih sering memakai jilbab yang sempit-sempit. Balik umroh tidak ada lagi, mabrur lah namanya itu. Mabrur sebenarnya umrohnya adalah orang yang ada perbaikan menjadi lebih baik sebelum umroh. Itulah mabrur. Sebelum umrah dia malas mengaji, balik umroh malam Jumat dia selalu baca Yasin. Itulah yang disebut mabrur. Melakukan jauh perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Tuan puan yang saya muliakan, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, tentu dalam pelayanan ini ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai harapan, kita mau begini tapi tidak sesuai, itulah ibadah umroh. Ya, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin sempurna. Itulah adalah kelemahan. Tidak ada travel yang mau membuat kecewa. Tapi apa boleh buat, kemampuan manusia terbatas. Anda punya duit mau bayar 50 ringgit pergi umroh. Tapi urus diri sendiri. Beli tiket sendiri, tambahan sendiri. Pesan hotel sendiri. Kereta sendiri, makan sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maupun bayar 100 ribu, 10 ribu ringgit. Urus sendiri. Backpacker namanya. Sekarang tidak boleh lagi. Maka digunakanlah travel. Nah tentu ada untung. Untuk melayani tuan puan itu tidak mungkinlah tidak ada untung. Nah untungnya itu pun tidak banyak. Maka karenanya dimohon
Kalau ada kehilapan dan kesalahan, mudah-mudahan disampaikan secara baik. Jangan sampai saling memaki, itulah pintu masuknya setan. Ketahuilah perjalanan ibadah pasti setan berusaha. Saya bawa jemaah begaduh, satu bilik. Dia bilang, Ustadz, saya tidak boleh tidur kalau ada lampu. Yang satu cakap, saya tidak boleh tidur kalau mati lampu. Padam lampu, Ustadz. Bingung saya. Saya bilang, kalau gitu kau gantianlah. Padam 1 jam, nyala 1 jam. Nah, disitulah ujian kesabaran. Guna kereta pun di bus ada orang bertengkar. Macam-macam ujian orang, Pak. Satu, dia mau tengok pemandangan. Nah, itu kan tirai, horden, kan kereta. Satu nak tengok pemandangan di jalan, satu tak mau. Dia bilang, aduh silau bah. Silau, tutup itu. Satu bilang buka. Itu semua ujian kesabaran. Ada orang di kereta, selalu mau di depan duduk. Padahal dia terlambat datang. Selalu dia bilang, saya mau dari... Tidak, itu semua ujian kesabaran. Tuan Puan, ingat ibadah haji, umroh. Ada ibadah haji. Kan ada itu melempar 3 jumroh. Iya kan? Masih ingat? Atau tahu kan? Berapa titik? Berapa tempat melempar? 3. Usta, ula, akabah. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Iya kan? Satu tempat berapa batu? 7. Berapa batu? 7. Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. 1, 7. Kali 3 berarti 21. Kali 3 hari berapa ya? Berapa? 63 batu. Kenapa mesti nak 1 hari 7 batu, 1 tugu? Kenapa tidak 1 hari saja terus lempar 63? Tak, tak, tak. Kenapa? Itu Allah ingin pesankan bahwa kau nak lawan setan mesti napas panjang. Mesti tahan. Hari ini kau lolos, besok belum tentu. Itulah kita dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada jemaah dari Indonesia, dia tengok itu tugu. Dia bilang, inilah yang kasih bodoh-bodoh saya ini setan selama ini. Dia ambil batu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan lempar. Balik itu batu, hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu, ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya. Di tanah air kita sama-sama bersahabat. Nah, mudah-mudahan kita di tempat ini, semua kita jadikan setan sebagai musuh. Ya, dan setan itu bisa berupa amarah, setan itu bisa berupa ketersinggungan, setan itu berupa HP, maka lawannya setan adalah istighfar. Supaya istighfar itu berpengaruh, ucapkan sambil mengusap dada. Ada orang tidak berpengaruh istighfarnya, astagfirullah tapi tetap marah, astagfirullah tapi tetap emosi. Itu tidak berpengaruh. Kenapa? Tidak, sebab dia ucapkan tidak ikhlas. Coba ucapkan astagfirullah sambil usap dada. Ada orang bersikir, sikir tapi tetap gosip. Subhanallah, enggak serasi bajunya. Padahal dia ada sikir tuh. Kenapa? Karena sikirnya laju. Orang bersikir itu kan macam dia makan pisang goreng panas. Nah, itu mesti baik cara ucapannya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Tuan Puan yang saya muliakan, ini saja mewakili dari ikhlas.com. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab. Kalau ada mau bertanya boleh, kalau ada juga mau menjawab silakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo silakan. Mau tanya, Tuan? Kita digalakkan. Digalakkan? Sebelum keluar rumah, Ya. membaca ayat kursi. Ya. Balik rumah pun kita digalakkan Baca, ya. Apa kelebihannya? Ya, kalau sebelum keluar baca ayat kursi, kata Nabi, maka dia akan dilindungi dalam perjalanan. Kalau balik, maka Allah akan melindunginya dia di dalam rumahnya. Nah, itu bagus baca. Lepas sholat pun Allah ampuni kalau dia baca ayat kursi. Ya, cuma kalau baca jangan terlalu laju. Baik-baik, jangan terlalu cepat. Ayatul kursi dibaca. Kalau mau lengkap sebelum tidur, ya, baca Al-Baqarah awal-awal, Alif Lam Mim dan seterusnya. Lepas itu baca
akhir dari surah Al-Baqarah, amanah Rasul dan seterusnya sampai habis. Kemudian baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lagi bagus kalau baca surah As-Sajdah. Nah, lepas semua baca itu, lalu usap seluruh badan. Ini hadis Nabi, usap seluruh badan, semuanya, semua yang diusap itu insya Allah tidak disentuh api neraka. Kalau dia baca tiap malam. Ya, apalagi maafkan saya Tuhan, usia senja seperti Tuhan mesti banyak baca. Ya, kalau pengantin baru enggak sempat lagi dia baca macam ini. Ya, makasih. Makasih. Ada lagi? Cukup? Ada dari puan-puan? Tak ada? Oke. Habis. Ini anak muda? Tidak ada? Ayat 128 129 Al-Baqarah Al-Taubah. Itu apa dia punya pedilat? Ya, itu ayatnya kan begini. Amanar rasulu bima unsila ilahi min rabbi wal mu'minuna kul dan seterusnya. Itu dalam ayat itu yang ada di situ yang saya ucap tadi, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu salah satu permohonan perlindungan kepada Allah agar setelah kita bertobat hari ini, tobat untuk selamanya. Setelah mendapat petunjuk, jangan sampai kita sesat lagi. Ya.